Sekolah-sekolah sudah kita persiapkan lebih awal untuk melaksanakan protokol kesehatan, terutama penyediaan sarana prasarana. Tanggal 22 pasti kita buka, dan protokol kesehatan yang sangat ketat pasti akan kita berlakukan. Rasanya tuh seneng dan antusias banget karena sudah bisa ketemu teman lagi, walaupun nggak bisa kontak fisik. Kita sudah menyaksikan penyebaran virus COVID-19 sejak beberapa minggu terakhir. Maret 2021, sudah 1 tahun lebih sejak Presiden menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan meliburkan sementara proses belajar mengajar di sekolah. Untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Anak didik mulai belajar dari rumah sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Kami memotret salah satu kisah semangat belajar dari rumah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 4 siang 45 kakak ai kuriding patah sabila di galawang. 4 siang Nur Yara tak bisa menyembunyikan kerinduannya untuk kembali bernyanyi. Bersama teman-temannya, Yara melestarikan musik panting, kesenian khas suku Banjar, Kalimantan Selatan. Sudah 1 tahun, Yara bersama teman-temannya di Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 3, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sementara harus libur berlatih musik. Yara kini duduk di bangku kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 3, Kota Banjarmasin. Padahal sebelum pandemi COVID-19, grup musik panting mereka kerap mengisi sejumlah acara pemerintahan hingga menang lomba juara 2 grup musik panting seprovinsi Kalimantan Selatan. Kangen main sama teman, kangen belajar sama guru. Kalau online kenapa? Kalau belajar online? Kalau online tuh nggak bisa ketemu sama teman-teman. Terus nggak asik sih, karena kalau misalnya istirahat kan palingan. Kalau di tatap muka tuh kalau istirahatnya itu bisa main sama teman. Kalau di rumah ini palingan cuma nonton TV, nggak main sama teman. Semenjak belajar di rumah, peran orang tua menjadi penting. Nur Yuli, ibunda Yara, selalu membimbing Yara saat belajar, termasuk menyiapkan si putri kecilnya mengikuti sejumlah lomba secara daring. Bagi Nur Yuli, belajar dari rumah bukan penghalang untuk terus berprestasi. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada orang tua. Misalnya, patuh dan taat kepada orang tua, berkata kata baik dan sopan, jangan mengatakan kata ufin seperti mendengarkan nasihat orang tua, jangan rajin terlalu beribadah, cepat, dan selalu mendoakan orang tua. jangan jadi anak durhaka. Ini kayak Syarif tuh, nah. Durhaka, Jadilah anak yang selalu membanggakan orang tua. Bagi orang tua yang memiliki anak belajar di rumah selama pandemi COVID-19, masalah yang kerap dihadapi adalah ketersediaan kuota internet. Mau tak mau, orang tua harus mengeluarkan biaya lebih agar sang buah hati bisa terus belajar. Pada pandemi ini yang berubah, sekarang saya yang mendampingi anak belajar setiap pagi. Terus sekarang di rumah masang wifi karena kan kuota tidak
Kurang kalau kota kurang. Jadi lebih murah kalau masang wifi sendiri di rumah. Pagi ini dengan mengendarai sepeda tua miliknya Nur Yuli dan Nur Yara putrinya bersemangat membawa piala menuju Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 3 tempat di mana Yara bersekolah. Beberapa hari lalu Yara meraih juara 2 lomba dakwah virtual se-Kalimantan Selatan dan juara 1 lomba membaca puisi. Kedua piala hendak diserahkan kepada Kepala Sekolah SDN Teluk Dalam 3. Ya, Yara mengikuti 2 lomba virtual tersebut mewakili sekolahnya. Kada ada masalah kalau nama Yara punya 4 ini nah. Ini kada masalah baik. Mendukung itu lah. Dia malah senang buat 4 lomba. Jadi kegiatannya apa ya kada ada gangguan. Enggak kada ada. Belajarnya baik juga. Mudah-mudahan ibu mendoakan benar. Kadang-kadang kami panggil 1 minggu ke sekolah. Tapi yang umumnya mereka dibina di rumah. Karena orang tua sangat antusias, orang tuanya juga berpotensi untuk sebagai pendamping yang baik dengan cara bekerja sama dengan kami. Jadi kami memantau, kadang-kadang kami menghubungi orang tuanya lewat telepon atau kami datang ke rumahnya dan dia sendiri kami ajak ke sini. Bisa 1 minggu sekali melihat perkembangan. Rasanya tuh senang dan antusias banget karena sudah bisa ketemu teman lagi walaupun nggak bisa kontak fisik. Urangnya baik suka manulung, kada manyari kelawan nang datang. Membari salam selamat datang di Banua aman wan nyaman. Urang Banjar babudaya, selamat datang di Banjarmasin, kota 1000 sungai. Matahari belum juga tinggi, namun seperti biasa, denyut aktivitas warga di pusat kota Banjarmasin sudah terasa. Pagi ini berbeda untuk Melinda Saputri, siswi kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 3. Melinda hendak mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolahnya setelah 1 tahun lebih hanya bisa belajar di rumah secara daring akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Melinda sudah siap? Sang ibu gembira anaknya bisa kembali bersekolah. Ia yakin pemerintah menjaga anaknya saat berada di lingkungan sekolah. Ini masker jangan lupa, jangan dilepas, dipasang, dipakai. Ini hand sanitizer dipakai juga, jangan lupa. Ya, buat di dalam tas. Kalau saya mendukung 100% karena tatap muka lebih efisien daripada pembelajaran secara online. Anak-anak lebih paham dan mengerti pembelajaran secara tatap muka oleh gurunya. Sebab online kan sering ada 1, gangguan. 2, apa yang dijelaskan gurunya kan tidak sepenuhnya dipengerti. Ya, sedikit ada was-was, cuman kan saya sudah lengkapi anak saya dengan masker, hand sanitizer, dan juga saya sering pesan sama anak saya jaga jarak. 2, sering cuci tangan. 3, makanan dan minuman jangan sama-sama teman. Itu aja. Ada 116 siswa kelas 6 di Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 3 yang mengikuti pembelajaran tatap muka perdana Senin 22 Maret 2021.
Para siswa dibagi dalam 12 ruang kelas. Dalam satu kelas, hanya diisi 10 siswa atau 50% dari total kapasitas ruang kelas. Hai Dipa. Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam 3 telah mempersiapkan sejumlah tahapan protokol kesehatan. Guru piket berjaga di gerbang sekolah untuk mengukur suhu tubuh dan memastikan siswa menggunakan masker dengan benar. Selain itu, para siswa diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ruang kelas. Guru tidak ada yang tidak ditinggal oleh guru. Jadi seandainya guru itu berkepentingan keluar, akan diganti oleh guru yang lain. Jadi anak-anak dijaga ketat dan kebetulan kan anak tidak keluar. Jadi guru cukup satu menunggu dalam kelas, memastikan aman. Sampai pulang nanti kami menghubungi orang tuanya menunggu di gerbang, di sip. Jadi begitu kelas A yang hanya terdiri 18 orang atau 15 orang, kami panggil dulu yang pulang pertama. Jadi ditunggu di depan, tidak ada yang masuk. Ada sejumlah perubahan kebiasaan dalam pembelajaran tatap muka saat pandemi. Aktivitas belajar hanya berlangsung 3 jam, pukul 8 pagi hingga 11 siang. Tidak ada waktu istirahat untuk mencegah kerumunan. Yang pertama kan anak-anak itu datang, disuruh bawa bekal sendiri. Jadi tidak boleh jajan keluar atau kemana, sudah disiapkan oleh orang tuanya buat makan agar tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua kan pagar kami tutup. Nah, ketika sudah proses pembelajaran. Nah, yang ketiga mereka ini posisi duduk di dalam juga kami atur. Bagaimana agar jarak aman mereka bisa terkendali. Nah, kemudian kami kondisikan masker tidak boleh dilepas selama berada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya, anak-anak itu juga kami sarankan buat membawa sanitizer sendiri. Meski belajar dengan cara baru, para siswa tetap senang karena bisa kembali ke sekolah bertemu guru dan teman-temannya. Mereka paham mengapa sekolah menerapkan protokol kesehatan. Senang bisa kembali ketemu Bapak Ibu guru dan teman-teman gitu. Senang aja gitu. Kalau belajar online itu pelajaran susah dimengerti. Kalau hanya secara tatap muka itu mudah dimengerti karena secara langsung gitu. Jadi pas sekolah itu nanti ulun pakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak, menghindari kerumunan. Rasanya tuh senang dan antusias banget karena sudah bisa ketemu teman lagi, walaupun nggak bisa kontak fisik. Ketemu guru, pelajaran jadi dapat dipahami kembali. Kalau online nggak bisa dipahami pelajarannya dan waktu pembelajarannya yang tidak menentu. Hari ini sudah berakhir pembelajaran kita. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Waktu pun menunjukkan pukul 11 siang. Kegiatan belajar selesai. Para siswa diperbolehkan pulang. Kali ini tak ada kebiasaan mencium tangan guru, semua wajib menjaga jarak dan menghindari saling bersentuhan. Ruang kelas pun setelah digunakan langsung disemprot cairan disinfektan untuk memastikan ruang kelas dalam kondisi bebas kuman penyakit. Ya memang salah satunya adalah supaya anak-anak tidak tertular karena Banjarmasin kan termasuk cukup parah. Jadi kami tidak mau mengambil risiko, terutama anak-anak. Kemungkinan anak-anak itu ada yang dari rumahnya, keluarganya tertular. Jadi kami ambil kesimpulan sesuai dengan protokol kesehatan kami terapkan di sekolah itu. Jadi usaha untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sekolah-sekolah sudah kita persiapkan lebih awal untuk melaksanakan protokol kesehatan, terutama penyediaan sarana prasarana.
Kesiapan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggelar pembelajaran tatap muka tak lepas dari simulasi yang digelar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sejak pertengahan November 2020. Guru, siswa, hingga wali murid mulai dibiasakan dengan protokol kesehatan saat berada di sekolah. Selain itu, dana bantuan operasional sekolah atau BOS kini bisa digunakan untuk melengkapi sekolah dengan peralatan yang menunjang protokol kesehatan seperti termometer, masker, tempat mencuci tangan, hingga cairan disinfektan. Untuk persiapan protokol kesehatan, karena kami sudah melaksanakan simulasi mulai tahun sebelumnya, di bulan November kemarin kita sudah melaksanakan simulasi, sehingga sekolah-sekolah sudah kita persiapkan lebih awal untuk melaksanakan protokol kesehatan, terutama penyediaan sarana prasarannya, dari mulai cuci tangan, lalu maskernya dia harus mempunyai stok masker di sekolahan sebanyak anak yang turun hari itu. Ya, hari itu kalau dia memang hadir itu misalnya 50 siswa, dia harus mempunyai stok masker 50. Itu kita berikan. Terus berikut juga dikatakan juga tadi dia mempunyai termogan untuk mengukur suhu. Ya, seperti itu. Kota Banjarmasin menggelar pembelajaran tatap muka untuk siswa kelas 6 di 208 sekolah dasar dan siswa kelas 9 di 35 sekolah menengah pertama baik sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah Kota Banjarmasin mewajibkan para guru yang hendak mengajar untuk disuntik vaksin COVID-19. Secara bertahap, pemerintah Kota Banjarmasin akan melakukan vaksinasi terhadap 300 guru kelas 6 dan 200 guru kelas 9. Hal ini dilakukan agar pembelajaran tatap muka dapat berjalan aman. Jadi kami memvaksin guru hari ini 500 orang, yaitu untuk memberikan advokasi kepada masyarakat, kepada guru itu sendiri juga, agar betul-betul dia memiliki imunitas. Ketika proses belajar mengajar itu berlangsung, gurunya harus dipastikan sudah kita vaksin. Ya, target pertama kita 500, nah nanti minggu depan juga kita target lagi 500, ya ini berlangsung terus. Karena guru termasuk pekerja publik yang memang sudah melaksanakan tatap muka, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita laksanakan vaksinasi hari ini. Para guru kelas 6 sekolah dasar dan kelas 9 sekolah menengah atas yang hendak mengajar di Kota Banjarmasin pada 22 Maret 2021 mengaku antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Mereka berharap sekolah-sekolah segera dibuka dan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal. Selain itu, dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menggelar survei dan langsung mengunjungi sekolah di kota berjuluk 1000 sungai ini untuk melihat kesiapan sarana prasarana sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka serta menjaring aspirasi. Selain Kota Banjarmasin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan Juli 2021 pembelajaran tatap muka dapat digelar di daerah lain secara bertahap, tentu dengan sejumlah aturan seperti mendapat persetujuan pemerintah daerah, wali murid, ketersediaan sanitasi dan kebersihan sekolah, hingga ketersediaan peralatan penunjang protokol kesehatan. Ulun himung tetamu kakawanan ulun non guru ulun di sekolah. Ulun akhirnya kawa lagi belajar di sekolahan. Ulun ketujuh aja kakanakan belajar pulang di sekolah. Kakanakan barataan, semangatlah belajarnya di sekolah. Tanggal 22 pasti kita buka. Dan protokol kesehatan yang sangat ketat pasti akan kita berlakukan. Karena ini untuk memutus mata rantai penularan COVID. Ku tanding sudah kadamanya nang baju habang. Banyak sudah nang mantar tapi salam
kain, banyak sudah orang nang memilih judulnya kadakal lain. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan, termasuk saat di sekolah. Siswa harus mengikuti protokol kesehatan yang disiapkan oleh pihak sekolah. Ini semua dilakukan demi menjaga seluruh peserta didik dari potensi tertular COVID-19 saat pembelajaran tatap muka mulai berjalan. Tentu kita bisa melewati pandemi dan memulai kehidupan dengan cara baru. Namun semangat belajar anak-anak tetap harus dipelihara. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjadi contoh daerah yang siap memulai pembelajaran tatap muka, sementara daerah lain diharap segera mempersiapkan diri. Tanggal 22 pasti kita buka, dan protokol kesehatan yang sangat ketat pasti akan kita berlakukan. Karena ini untuk memutus mata rantai penularan COVID dan juga untuk kepentingan anak didik kita dalam untuk masa depan mereka. Banjarmasin sudah siap? Banjarmasin sangat siap, bukan sudah siap, tapi sangat siap. Dan ini juga didukung oleh Kepala Dinas Pendidikan, kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan yang untuk penyiapan vaksinnya. Ya, kini saatnya kita bangkit dan kembali mengukir asa. Asa yang terpendam lebih dari 1 tahun belajar di rumah. Melepas rindu, merangkai tawa, serta belajar bersama demi masa depan bangsa dan cita-cita mulia. Banyak sudah nang mengantar